Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetasan telur burung walet. Telur burung walet yang gagal menetas biasanya merupakan akibat kegagalan embrio. Hal ini bisa disebabkan oleh induk burung walet, kondisi telur tetas, bobot telur tetas, posisi atau penempatan telur tetas, mesin tetas, dan pengelolaan mesin tetas. 1. Induk walet. Pola makan atau asupan pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan induk burung walet akan berpengaruh terhadap kualitas telur dan perkembangan embrio telur yang dihasilkan. Pasalnya, kebutuhan pakan yang tidak memadai ini bisa menurunkan daya tetas telur. Kekurangan pakan induk burung walet biasanya terjadi pada saat musim kemarau, saat ketersediaan serangga-serangga kecil berkurang. 2. Kondisi telur tetas. Kondisi telur yang akan ditetaskan akan berkaitan dengan umur dan penampilan fisiknya. Jika umur telur burung walet yang akan ditetaskan terlalu tua, telur diambil setelah beberapa hari dari sarang, daya tetas rendah dan resiko kematian embrio cukup tinggi dibandingkan dengan telur umur muda, telur yang baru diambil dari sarangnya. Telur yang terlalu lama disimpan di luar mesin tetas juga bisa menyebabkan kematian embrio. Ada juga yang embrionya tidak sampai mati, tetapi perkembangannya tidak sempurna. Hal ini disebabkan penyimpanan telur burung walet di luar mesin tetas tidak sesuai dengan perkembangan embrio dibandingkan dengan di mesin tetas atau di sarang induknya. Jika tampilan fisik telur ada yang tidak normal, seperti kerabang telur retak dan bentuk telur tidak beraturan, daya tetas telur rendah. 3. Bobot telur tetas. Bobot telur burung walet normal sekitar 5,5-6 gram. Jika telur burung walet dimasukkan secara bersamaan ke mesin tetas dengan bobot seragam, hampir sama, waktu menetasnya cenderung sama. Demikian pula sebaliknya. Jika bobot telur burung walet tidak sama, hari tetas telur juga tidak bisa bersamaan. 4. Penempatan telur tetas. Telur burung walet harus diletakkan di dalam mesin tetas dengan posisi bagian kantung udara, bagian yang tumpul, berada di bagian atas. Penempatan telur yang salah bisa mengakibatkan perkembangan embrio terhenti, bahkan bisa menyebabkan kematian embrio. 5. Kondisi mesin tetas. Kondisi mesin tetas ini berkaitan dengan keadaan suhu dan kelembapan. Jika suhu yang ada di dalam mesin tetas tidak sesuai dengan anjuran 35-37 derajat Celcius, dan kelembapannya kurang dari 80%, persentase telur burung walet yang akan menetas cenderung rendah. 6. Pengelolaan mesin tetas. Pengelolaan ini berkaitan dengan perawatan dan pengontrolan mesin tetas. Untuk menjaga keberhasilan penetasan telur burung walet tetap stabil, mesin tetas harus selalu bersih dan sarana atau alat penunjangnya berjalan normal. Jika bola lampu mesin tetas ada yang mati, harus secepatnya diganti. Demikian juga jika air di nampan yang digunakan untuk mengatur kelembapan habis atau berkurang, sebaiknya segera ditambah air baru. Di samping itu, termometer yang tidak berfungsi normal harus segera diganti. Lama penetasan telur walet. Waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur burung walet dengan mesin tetas tergantung dari umur telur saat dimasukkan. Jika telur berumur 0 hari, baru keluar dari induk dan belum sempat dirami, akan menetas sekitar 21 hari. Namun, jika telur burung walet sudah terlihat urat mengandung embrio, waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur antara 3-10 hari. Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui kategori umur telur, yakni telur berumur 0-5 hari termasuk telur burung walet muda, 5-10 hari telur setengah tua, dan lebih dari 10 hari telur tua. Perlakuan dalam menetaskan telur burung walet tidak sama dengan proses penetasan telur ayam yang membutuhkan pembalikan posisi telur. Dalam penetasan telur burung walet, posisi telur hanya diatur dengan cara meletakkan bagian rongga udara di bagian atas. Kelembapan mesin tetas burung walet. Kelembapan udara yang dibutuhkan untuk perkembangan embrio telur sekitar 70%. Untuk mendapatkan kelembapan udara tersebut, di bagian bawah tempat telur diletakkan bak berisi air. Air yang ada di dalam bak ini setiap hari harus dikontrol. Jika volume air berkurang, segera ditambah air yang baru. Tujuan penambahan air ini untuk kondisi menjaga kelembapan di dalam mesin tetas agar tetap stabil selama proses penetasan telur. Selama proses penetasan, setiap hari telur harus dikontrol.
Pengontrolan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi telur yang mati. Telur yang mati harus segera dibuang. Mempersiapkan mesin tetas telur walet. Penetasan telur walet menggunakan mesin tetas merupakan usaha budidaya walet secara aktif atau intensif. Maksudnya, pelaku budidaya walet tidak hanya menunggu pasif gedung waletnya didatangi walet dari gedung walet lain, tetapi secara aktif melakukan penetasan telur burung walet. Cara penetasan telur burung walet dengan bantuan mesin tetas merupakan jalan pintas dalam usaha meningkatkan populasi burung walet. Orientasi penetasan telur dengan mesin tetas adalah untuk menghasilkan anak atau pinyik burung walet. Hasil penetasan telur ini selanjutnya akan ditempatkan di gedung walet. Metode ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara penggantian telur sriti dengan telur walet. Hanya, untuk lebih meyakinkan bahwa usaha penetasannya berhasil, pelaku budidaya melakukannya dengan mesin tetas. Sebenarnya fungsi lain mesin tetas bukan untuk menetaskan telur burung walet sampai menghasilkan anak walet, tetapi hanya sebagai alat bantu transit telur walet sebelum dimasukkan ke sarang sriti, ganti telur. Hal ini disebabkan jika telur walet yang sudah diambil dari sarang walet tidak segera dimasukkan ke mesin tetas. Dikhawatirkan telur yang terlalu lama ditempatkan di luar mesin tetas menjadi rusak dan daya tetasnya rendah. Telur walet hanya toleran atau bisa bertahan di luar mesin tetas selama 2-4 hari. Anak walet atau piyik yang baru menetas sebaiknya tidak langsung disuapi pakan. Hal ini disebabkan anak walet yang baru menetas masih mempunyai cadangan pakan yang mampu bertahan sampai 24 jam. Setelah itu baru diberikan pakan berupa kroto, telur semut rangrang, dengan cara disuapi menggunakan pingset. Kroto diberikan setiap 3 jam sekali sebanyak 2-3 butir. Pemberian kroto akan semakin banyak sesuai dengan perkembangan umur anak walet. Kroto yang diberikan sebaiknya dipilih yang tidak terlalu tua atau terlalu muda dan harus direbus terlebih dahulu. Kroto yang terlalu tua akan menyebabkan feses atau kotoran anak walet menjadi keras, sehingga mengganggu proses ekskresi. Sementara itu, kroto yang terlalu muda akan menyebabkan kotoran menjadi cair, sehingga anak walet menjadi mencret. Tubuh anak walet yang sudah berumur sekitar 2 minggu biasanya sudah mengeluarkan bulu-bulu tipis. Kemudian setelah berumur 34 hari, anak walet mulai belajar terbang. Pada saat belajar terbang, anak walet bisa diajari mencari pakan dengan cara menangkap serangga sendiri. Caranya dengan melepaskan anak walet ke dalam ruangan tertutup yang gelap. Di bagian tengah ruangan tersebut dipasang lampu sebagai alat penerang. Kemudian serangga-serangga sebagai pakan, wereng coklat atau semut terbang, dilepaskan di dekat lampu. Melihat serangga yang berterbangan di sekitar lampu, anak walet akan tertarik dan menyambarnya. Setelah anak walet tersebut pandai berburu pakan, baru dilepas di gedung walet. Selama berada di gedung walet, cara pemberian pakan pada anak walet seperti perlakuan sebelumnya. Setelah sekitar 10 hari, anak walet akan mencari pakan di alam bebas layaknya walet dewasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan.